Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjaga Hati, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 27 dan 28. Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini merupakan kelanjutan dari pengajaran Yesus yang sangat panjang kepada orang-orang. Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zinah, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan orang-orang Israel dengan ajaran yang sangat berbeda. Pertama, tentang ajaran jangan berzinah. Orang-orang Israel hanya mengetahui bahwa berzina itu adalah sebuah tindakan bersetubuh dengan orang yang bukan pasangannya, atau tindakan bersetubuh yang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah secara sah. Tetapi orang-orang Israel tidak melihat akar dan proses dari tindakan seseorang yang berbuat zina. Dan hal itulah yang justru diajarkan dan ditekankan oleh Yesus. Tuhan Yesus menyadarkan orang-orang Israel dan kita semua bahwa orang yang berdosa dengan berbuat zina diawali dengan penglihatan. Dengan mata manusia melihat lawan jenis, lalu muncul keinginan dari dalam hati. Maka bagi Yesus, tindakan manusia yang melihat lawan jenis dan menginginkannya dalam hati sudah termasuk berzinah dan masuk kategori tindakan yang mendatangkan dosa. Jadi, orang berdosa bukan hanya dengan tindakan, tetapi juga dengan keinginan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang peranan dan pengaruh dari anggota tubuh kita, khususnya mata dan tangan. Mata termasuk bagian yang kecil dalam diri manusia.
Namun, walaupun bentuknya kecil, mata mempunyai peranan dan pengaruh yang luar biasa. Dengan matanya, manusia bisa sukses dan mampu meraih cita-citanya. Tetapi kita juga menyadari dan mengetahui bahwa banyak orang yang gagal, jatuh, menderita, dan bahkan masuk penjara gara-gara mata. Misalnya, dalam keadaan terjepit dan sangat membutuhkan uang. Seseorang melihat sepeda motor yang sedang diparkir di jalan. Lalu muncul keinginan dalam diri orang itu untuk mencuri sepeda motor tersebut. Tindakannya itu membawa dia masuk ke dalam penjara. Karena itu Yesus berkata, "Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dia." Demikian pula dengan tangan. Tangan pertama-tama diciptakan Allah untuk bekerja dan berbuat baik, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama. Namun, dalam kenyataannya, banyak orang yang salah dalam mempergunakan tangan, sehingga menyebabkan mereka sengsara bahkan mati. Saudara-saudari terkasih, kita mungkin masih ingat kata-kata sebuah lagu yang biasa dinyanyikan anak-anak. Dalam lagu itu dikatakan, "Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu." Kata mata bisa diganti dengan mulut, tangan, atau kaki yang bisa disalahgunakan. Lagu ini sederhana dan sepele. Bahkan anak-anak atau orang dewasa menyanyikan dengan riang gembira. Suasana riang gembira membuat kita lupa akan pesan yang maha penting dari lagu tersebut. Lagu itu juga tentu sangat biblis atau alkitabiah, karena kata-kata yang ada dalam lagu tersebut berasal dari kitab suci. Hari ini kita membaca kata-kata Yesus sendiri agar kita waspada dan hati-hati dengan mata, tangan, maupun anggota tubuh kita yang lain. Anggota tubuh kita ini mampu membawa pengaruh buruk dan jahat bagi kita, juga tidak terlepas dari peran hati kita. Dari dalam hati kita masing-masing akan muncul niat dan keinginan untuk berbuat zina, mencuri, atau merampok. Maka cara kita yang paling ampuh adalah pertama-tama menjaga hati kita agar tetap bersih dan damai. Apakah kita sudah berusaha menjaga hati kita sehingga kita terhindar dari perbuatan yang tercela dan menjauhkan kita dari keselamatan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan dan menyadarkan kami bahwa kejahatan dan dosa tidak hanya terjadi lewat tindakan, tetapi juga lewat keinginan dan niat dari hati yang jahat dan kotor. Semoga rahmat-Mu memampukan kami agar bisa menjaga hati kami tetap bersih dan damai. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.